Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja, Jilid 1 bagian yang pertama. Selamat menikmati. Sekali-sekali terdengar petir bersabung di udara. Setiap kali suaranya menggelegar memenuhi lereng Gunung Merapi. Hujan di luar seakan-akan tercurah dari langit. Agung Sedayu masih duduk menggigil di atas amben bambu. Wajahnya menjadi kian pucat. Udara sangat dingin dan suasana sangat mencemaskan. Aku akan berangkat. Tiba-tiba terdengar suara kakaknya, Untara, dengan nada rendah. Agung Sedayu mengangkat wajahnya yang pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, Jangan kakang berangkat sekarang, tak ada waktu, sahut kakaknya. Sisa-sisa laskar Arya Penangsang yang tidak mau melihat kenyataan menjadi gila dan liar. Aku harus menghubungi Paman Widura di Sangkal Putung. Kalau tidak, korban akan berjatuhan. Anak-anak Paman Widura akan mati tanpa arti. Serangan itu akan datang demikian tiba-tiba. Tidakkah ada orang lain yang dapat menyampaikan berita itu? Potong adiknya, tak ada orang lain, sahut kakaknya. Tetapi, bibir Sedayu gemetar. Aku harus pergi, Untara segera bangkit. Tetapi tangan adiknya cepat-cepat menggapai kainnya. Jangan, adiknya berteriak, aku takut. Untara menarik nafas panjang. Katanya, kau hanya akan berada di rumah ini sendirian malam nanti. Besok kau pergi ke Banyu Asri. Kau akan tinggal di sana sampai aku pulang. Aku takut, justru malam ini, sahut adiknya. Bagaimana kalau laskar yang liar itu datang kemari? Mereka tak akan datang kemari, jawab kakaknya, aku tahu pasti. Mereka akan menyergap Paman Widura. Karena itu aku harus pergi, tidak, mata Sedayu mulai basah. Dan akhirnya dari matanya itu melelehkan air mata. Sekali lagi Untara menarik nafas panjang-panjang. Tanpa sesadarnya ia terlempar kembali, duduk di samping adiknya. Hatinya menjadi bingung. Ia tidak dapat berpangku tangan terhadap laskar Widura yang sedang terancam bahaya. Tetapi adiknya benar-benar penakut. Anak yang telah mendekati usia 18 tahun itu sama sekali menggantungkan dirinya kepada orang lain. Sepeninggal ayahnya beberapa tahun yang lampau dan ibunya yang baru beberapa bulan, maka anak itu hampir tidak pernah berpisah darinya. Apalagi di dalam kekalutan keadaan seperti saat itu. Sehingga dengan demikian Untara merasa seakan-akan memelihara anak bayi. Sedayu, katanya kemudian, umurmu telah hampir 18 tahun. Dalam usia itu, Adipati Pajang yang dahulu bernama Mas Karebet, telah menggemparkan Demak, dan sekarang dalam usia yang muda pula, Sutawijaya berhasil melawan Penangsang yang perkasa. Aku bukan mereka, jawab Sedayu. Untara mengeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, setidak-tidaknya kau harus malu kepada dirimu sendiri. Tetapi aku takut, Sedayu tidak menghiraukan kata-kata kakaknya. Kembali Untara termenung. Adalah salahnya sendiri, apabila pada masa kanak-kanaknya adiknya itu terlalu dilindunginya. Kenakalan kawan-kawan pasti akan dihadapinya. Karena itulah maka Sedayu terlalu tergantung padanya. Dan sampai masa dewasanya, ia tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Meskipun adiknya itu selangkah dua langkah diajarnya juga cara-cara membela diri dan di dalam latihan-latihan dapat juga menunjukkan kelincahan dan ketangkasan. Namun kelincahan dan ketangkasannya itu terbatas di belakang dinding-dinding rumahnya. Hatinya terlalu kecil untuk berhadapan dengan dunia. Terasa betapa kerdil jiwanya, apalagi setelah didengar oleh Agung Sedayu, betapa laskar Penangsang yang sedang berputus asa itu berkeliaran di lereng Gunung Merapi. Untara kini benar-benar kebingungan. Ia menjadi gelisah, sedang waktu merambat terus ke pusat malam. Dan hujan masih saja memukul atap-atap rumah dan dedaunan. Tiba-tiba Untara mengangkat wajahnya, gumamnya. Bagaimana kalau kau ikut? Namun terasa hatinya sendiri beragu. Kalau ada bahaya di perjalanan dan adiknya itu kena cedera, maka seluruh sanak keluarganya, terutama paman dan bibinya di Banyu Asri akan menyalahkannya. Agung Sedayu memandang wajah kakaknya yang suram. Ia tidak mengerti kenapa kakaknya, pada malam yang gelap dan hujan yang pekat, memaksa diri pergi ke Sangkal Putung. Ketika Sedayu sedang mencoba untuk berpikir, terdengar kakaknya berkata, "Bagaimana Sedayu?
kau tinggal di rumah, atau kau ikut serta? Kedua-duanya tidak menyenangkan, jawab Agung Sedayu. Kau harus memilih salah satu dari keduanya, jawab kakaknya, yang akhirnya tidak menemukan jalan lain. Sebab yang melingkar-lingkar di dalam dadanya adalah, Laskar Paman Widura harus diselamatkannya, dan itu adalah kewajibannya. Agung Sedayu menjadi bingung, keduanya sama sekali tak menarik baginya. Tetapi ia tidak dapat merubah keputusan kakaknya untuk pergi ke Sangkal Putung. Karena itu akhirnya ia memilih untuk ikut serta meskipun dengan dada yang berdebar-debar. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan laskar itu di perjalanan? Bertanya Agung Sedayu. Kemungkinan yang sama dengan kedatangan mereka ke rumah ini, sahut kakaknya. Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Ketika kakaknya berdiri dan meraih kerisnya dari glodok di samping pembaringannya, Agung Sedayu pun berdiri pula. Dibetulkannya letak pakaiannya dan kemudian diteguknya air sere dari mangkuk bambu dengan bibir yang gemetar. Namun hatinya tidak mau tenang juga. Bawa kerismu, perintah kakaknya. Agung Sedayu menjadi semakin gelisah, tetapi dengan tangan yang menggigil disisipkannya kerisnya di pinggang kiri. Diikutinya langkah kaki kakaknya melompati teludak pintu menuju ke kandang kuda di belakang rumah. Namun ketika mereka telah berada di atas punggung-punggung kuda, kembali Agung Sedayu berdesah, apakah pekerjaan ini tidak dapat ditunda? Kakaknya menggeleng, tidak, jawabnya, besok pagi-pagi laskar yang liar itu akan menghantam Paman Widura. Agung Sedayu memandang malam yang pekat dengan dada yang berdentang-dentang. Pakaiannya telah basah kuyup oleh hujan yang semakin deras. Berdoalah, bisik kakaknya, Tuhan bersama kita. Agung Sedayu menggangguk kecil, tampaklah bibirnya bergerak-gerak, disebutnya nama Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kemudian bergeraklah kuda-kuda itu menyusup ke dalam kekelaman malam. Sesaat kemudian mereka meninggalkan padukuhan Jati Anom menuju ke arah timur. Di belakang mereka berdiri tegak Gunung Merapi yang berselimut kepekatan malam dan kepadatan butir-butir air hujan yang berjatuhan dari langit. Ketika guru menggelegar di udara dan kilat menyambar di atas kepala mereka, sekilas tampaklah jalan yang menjalur di bawah kaki kuda mereka. Becek dan merah, diwarnai oleh tanah liat yang telah bertahun-tahun sedikit demi sedikit meluncur dari lereng-lereng bukit. Untuk beberapa saat mereka berdiam diri terpaku di atas punggung kuda masing-masing. Hanya setiap kali Agung Sedayu selalu menoleh kepada kakaknya, seakan-akan takut ditinggalkannya. Tetapi kakaknya itu selalu menundukkan kepalanya. Sebenarnya lah ia sedang berpikir, apakah yang kira-kira akan terjadi di perjalanan dan apakah yang akan terjadi besok apabila laskar yang liar itu benar-benar akan menyerang. Kedudukan Widura tidak begitu menguntungkan dan jumlah orangnya pun tidak begitu banyak, sebab Sangkal Putung bukanlah daerah yang langsung menghadapi pertempuran. Tetapi sisa-sisa laskar Arya Penangsang yang tidak mau melihat kekalahan Adipati Jipang itu berusaha untuk menimbulkan keributan di mana-mana. Mereka berkeliaran, bahkan melingkari Pajang dan kemudian menyerang daerah-daerah yang jauh di belakang garis perang. Mereka datang setiap saat, dan kemudian menghilang seperti hantu. Hutan-hutan jati dan bahkan hutan-hutan belukar menjadi tempat persembunyian mereka. Demikianlah petang tadi. Sampang Untara menerima berita tentang laskar yang telah kehilangan tujuan perjuangannya itu. Mereka berhasrat untuk menyerang Sangkal Putung Timur. Dan agaknya Widura sama sekali tidak menduga. Namun lumbung-lumbung yang padat di Sangkal Putung, pasti akan dapat memberi perbekalan yang baik bagi laskar yang liar itu. Dan memang itulah tujuan mereka. Angan-angan Untara terputus ketika mendengar adiknya berbisik, "Kakang, kau melihat bayangan di hadapan kita." Untara mengerutkan keningnya. "Iya," jawabnya. "Orang," berbisik Agung Sedayu. Untara menggeleng, "Jangan mengada-ada Sedayu. Bukankah itu batang pohon jati yang roboh karena angin 3 hari yang lampau?" Sedayu mempertajam pandangannya. Namun bayangan itu seperti seseorang yang bertubuh raksasa menghalang di pinggir jalan. Tiba-tiba bulu-bulunya meremang dan hatinya menjadi tegang. Ia merapatkan kudanya ke sisi kuda kakaknya. Kakaknya menggerang, "Kau bukan anak-anak lagi, Sedayu. Seharusnya kau berani menempuh perjalanan ini seorang diri." Sedayu diam saja, tetapi hatinya masih tegang. Ketika kilat menyambar di langit, dan nyalanya memenuhi lereng Gunung Merapi itu,
Sedayu menarik nafas panjang, bayangan itu benar-benar pokok pohon jati yang patah diputar angin. Tetapi baru saja Sedayu bernafas lega, tiba-tiba kembali dadanya berdebar-debar. Tidak jauh di hadapan mereka terbentang padang rumput dan beberapa ratus langkah lagi, tampak tegak sebatang pohon beringin raksasa. Daerah yang biasa disebut Lemah Cengkar. Kita lewat jalan ini, terdengar suaranya lirih di antara gemerisik hujan. "Kenapa?" tanya kakaknya. Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi kakaknya sudah tahu jawabnya. "Kau takut macan putih yang menjaga beringin itu?" Agung Sedayu mengangguk. "Tidak," kakaknya meneruskan. "Kita tidak lewat Lemah Cengkar. Kita ambil jalan memintas. Kita belok ke kanan, lewat jalan di pinggir hutan belukar." Sedayu menjadi semakin cemas. "Ya," jawab kakaknya. "Macanan?" desak adiknya. "Ya." Sedayu semakin gelisah. Katanya, "Bagaimana kalau kita tiba-tiba berjumpa dengan seekor harimau? Bukankah daerah Macanan itu terkenal dengan harimau belangnya?" "Harimau belang itu tidak seganas macan putih di Lemah Cengkar." Untara menakut-nakuti adiknya, meskipun ia sama sekali tidak takut terhadap macan putih maupun harimau belang. Namun lewat Macanan jalan bertambah dekat. Agung Sedayu terbungkam, namun tubuhnya terasa menggigil. Menggigil karena hatinya yang keciut dan menggigil karena dingin. Tetapi kuda mereka berjalan terus. Bahkan ketika Untara mempercepat lari kudanya, Sedayu pun segera melecut kudanya pula. Ia tidak mau berjarak lebih tebal tubuh kudanya dari kuda kakaknya. Perjalanan mereka menjadi kian sulit. Tanah yang liat di jalan-jalan sempit itu tampak merah kehitam-hitaman. Di hadapan mereka terbentang hutan belukar. Pandangan mata Untara yang tajam jauh mendahului kaki-kaki kudanya. Tetapi tiba-tiba Untara mengangkat alisnya. Ketika kilat menyambar ia melihat sesuatu di hadapannya. Kali ini ia melihat bayangan. Bukan pokok kayu jati yang roboh. Dan bayangan itu dilihatnya menghilang di ujung jalan. Untara menjadi berdebar-debar. Ia menoleh kepada adiknya, namun agaknya Sedayu belum melihatnya. Untara sendiri tidak pernah menjadi takut apapun yang berada di depannya. Tetapi kali ini ia membawa adiknya. Seandainya bayangan itu seekor harimau, maka akan mudahlah untuk mengatasinya. Harimau tidak selalu menyerang seseorang. Kalau harimau itu tidak berdiri di tengah jalan, maka seandainya harimau itu lapar, kuda-kuda mereka akan dapat berlari lebih kencang dari harimau itu. Meskipun seandainya harimau itu mengadang mereka, Untara pun tidak takut, sebab telah 2 kali ia terpaksa berkelahi dengan harimau, dan harimau-harimau itu selalu berhasil dibunuhnya. Dibunuh denekan keris yang terselip di pinggangnya itu. Tetapi bayangan yang bergerak dan menghilang ke dalam hutan adalah bayangan yang tegak di atas kakinya. Ia melihat dengan ketajaman matanya, dan ia pasti bahwa bayangan itu adalah bayangan seseorang. Untara menarik nafas untuk merdedakan debar jantungnya. Sekali lagi ia memandangi adiknya, bahkan tanpa disengaja ia memperlambat kudanya. Sedayu pun cepat-cepat menarik kekang kudanya. Dengan nafas yang berkejaran ia bertanya, "Ada apa, Kakang?" "Tidak ada apa-apa," sahut kakaknya. "Jalanan di hadapan kita sangat licin." "Oh," namun jantungnya menjadi semakin cepat berdentang. Akhirnya Untara menghentikan kudanya. Dilontarkannya pandangan matanya ke hutan di hadapannya. Apakah yang tersembunyi di balik kekelaman itu? Hati Agung Sedayu semakin cemas. Desisinya, adakah sesuatu di hadapan kita? Untara berbimbang. Tidak seharusnya ia menyembunyikan bahaya yang mungkin berada di balik kehitaman hutan itu. Mereka harus berhati-hati, tetapi kalau adiknya menjadi ketakutan, keadaan akan lebih jelek lagi. "Kita lampaui daerah yang licin ini dengan berjalan kaki," jawab kakaknya. Ia tidak menunggu lebih lama lagi. Dituntunnya kudanya berjalan perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak tahu siapakah yang berada di ujung hutan itu. Kalau mereka menyerang dengan tiba-tiba, maka duduk di atas punggung Kida akan menjadi lebih berbahaya. Seorang kawannya pernah mengalami nasib yang tidak menyenangkan ketika ia mengalami serangan dengan cara pengecut. Dilintangkan oleh para penyerang itu seutas tali untuk menjatuhkan kudanya. Kemudian dalam keadaan yang sulit kawannya itu tidak mampu mempertahankan diri. Dan kini ia tidak mau mengalami nasib serupa itu. Hati Sedayu menjadi bertambah kecut.
Ia merasa sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena itu ia bertanya lagi sambil merapatkan diri di samping kakaknya, adakah sesuatu yang berbahaya? Kakaknya tidak mau berbohong lagi. Jawabnya, bersiaplah, mungkin kita berjumpa dengan bahaya, tetapi mungkin pula kita mendapat teman. Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kedua mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.